Kami sampaikan ini objektif karena berkaitan dengan hukum acara, kemudian berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berkaitan juga dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Artinya apa? Bahwa terkait laporan klien kami Dr. Reja dengan nomor 7355 yang kami anggap harus ada lebih dari 2 tersangka, dan sampai dengan sekarang terkait pembunuhan ya petunjuk jaksa, kami anggap penyidik dari Dirsyber Polda Metro Jaya belum memanggil saksi O dan saksi S. Artinya adalah bahwa dengan perbuatan seperti itu, maka kemudian hari ini kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri melalui surat kami untuk dilakukan gelar perkara khusus. Ya, itu berkaitan dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 di pasal 33. Ya, kaitannya dengan satu, kami ingin mempertanyakan di gelar perkara khusus itu kendala apa ya yang dialami oleh penyidik. Ya, sehingga kemudian tidak memanggil saksi S dan saksi O. Ya. Jadi jangan nanti dugaan kami terbukti adanya ya pihak-pihak lain menghalang-halangi penyidikan. Dan kemudian di dalam gelar perkara khusus tersebut kami menginginkan agar dibukakan ya hasil uji lab forensik terhadap handphone yang sudah disita ya, terkait handphone dari inisial O, inisial S, dan inisial NM dan IM, karena kami yakin dan percaya dari 4 peristiwa ini ada kaitannya, sehingga dugaan kami dari awal tidak boleh 2 tersangka. Seperti itu. Ada lagi? Oke, Bang, ini kan udah sebentar lagi kan udah tinggal tanggal 2 ya, Bang. Abang ngerti sih bahwa memang ini ada sesuatu yang memang entah dipersulit bahasanya, entah ada diperhambat segala macam gitu, Bang. Nah, justru itulah kami hari ini menyampaikan surat kepada Bapak Kapolri, karena dugaan kami adalah adanya perbuatan ya menghalang-halangi penyidikan ya, obstruction of justice. Artinya dari awal kami sudah sampaikan bahwa inisial O dan inisial S ini harus dipanggil kembali untuk dimintai keterangan terkait ya, pengaduan klien kami tertanggal 1 Desember 2024 dan laporan polisi klien kami tertanggal 3 Desember 2024. Tetapi saksi inisial O ini dan inisial S belum dipanggil sampai dengan sekarang. Maka kemudian kami menginginkan adanya gelar perkara khusus untuk kita buka apakah memang dugaan kami adanya penghalang-halangan penyidikan benar atau tidak. Seperti itu. Bang, ini katanya RI udah menggandeng para pengusaha skincare yang pernah diperas oleh NM untuk bersatu nih, Bang. Seperti itu atau seperti apa, Bang? Kalau dikatakan menggandeng bukan ya, tetapi fakta hukumnya adalah bahwa bukan hanya klien kami saja ya, yang menjadi korban terhadap dugaan peristiwa tindak pidana yang seperti dilaporkan klien kami. Sehingga kemudian ketika klien kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap MM, IM, dan inisial O, lalu beberapa brand owner yang lain datang dengan sukarela mendukung. Seperti itu. Yang lain? Pak, kalau dari Dokter S kan selalu bilang gak usah lah maksa-maksa orang gak bisa jadi tersangka kok dijadiin tersangka, maksa banget sih, ngabet banget sih, gimana tuh tanggal Bang? Nantangin nih, Bang. Jadi sebenarnya begini, kalau soal itu ya saya serahkan jawabannya kepada sejawatnya ya, Dr. Andreas ya. Karena kan Dr. Andreas juga sudah mentersangkain dia di Polres Medan Ya. dan juga sudah gelar perkara khusus ya. Ya toh. Bang, support dari Nah dulu, sabar dulu bos. Enggak, saya nggak begitu sangka dengan saya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat peristiwanya, ini kan ada peristiwanya, sehingga bukan memaksakan untuk dijadikan tersangka, tapi memang hukum ini kan harus berjalan dengan tegak lurus ya. Kalau memang dia harus ada faktanya, ya dia harus masuk gitu. Karena memang kalau kita lihat dari pelaporan ini, peristiwanya ada, buktinya ada, semua sudah ada, semuanya itu ada gitu. Jadi bukan untuk kenapa harus memaksa, nggak seperti itu. Sama juga seperti kasus saya, ya memang dia ada
mengatakan hal-hal yang melanggar undang-undang, sehingga dia harusnya memang tersangka, harusnya seperti itu. Jadi bukan memaksakan, tapi memang udah seharusnya seperti itu. Nah, terkait gelar perkara khusus ini sama seperti yang saya alami sebelumnya, dilakukan gelar perkara khusus atas Dumas ya, pengaduan dari pihak tersangka bahwasanya yang saya alami ya di dalam adanya gelar perkara khusus ini dilakukan dikarenakan adanya sangkaan atau dugaan kenapa kok bisa jadi tersangka, sehingga akan dicek bagaimana perjalanannya, kenapa kok bisa menjadi tersangka. Nah, ini kebalikannya nih. Nah, kenapa ini tidak menjadi tersangka gitu. Ini jadi terbalik dari kasusnya saya. Jadi saya rasa ini langkah yang harus dilakukan. Jadi begini, sederhananya adalah kalau si tersangka Samira di Polrestabes Medan memohonkan gelar perkara khusus di Bareskrim, bisa. Kenapa tidak? Ya, klien kami Dr. Reja Gladys tidak bisa memohonkan gelar perkara khusus. Tetapi ini terhadap kenapa tidak ada tersangka lain seperti itu. Ya begitu dok ya. Yeah. Di kedatangan beliau kemari adalah mendukung rekan sejawatnya yang juga klien kami Dr. Reja Gladys terhadap permohonan agar dilaksanakannya gelar perkara khusus. Sebagaimana beliau juga ya sudah dimohonkan gelar perkara khusus terhadap laporannya. Seperti itu ya. Jadi kita mohonkan, kita berharap adanya azas equality before the law ya. Harus sama di mata hukum. Jangan nanti kalau ada campur tangan sesuatu, di sana bisa, di sini enggak, seperti itu ya. Ini kita ingatkan kepada pihak penyidik dan Kapolri, seperti itu. Oke Bang, ini kan udah hari ini Abang ke Mabes Polri ya. Ada langkah-langkah selanjutnya nggak Bang sih? Kemana lagi kira-kira Bang untuk mencapai sebuah keadilan yang harus ditegakkan ini Bang? Ini dia, ini kota nih. Jadi baik, terima kasih rekan-rekan media. Langkah kita selanjutnya adalah kita akan menyurati Wasum dan juga akan menyurati Kadif Propam, serta juga kita akan menyurati surat perlindungan hukum ke Komisi 3 DPR RI. Karena perlu rekan-rekan semua ketahui di sini Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, Bapak Roberto Pasaribu, kami anggap telah menghalang-halangi proses. Dugaan kami telah menghalang-halangi proses penyidikan terhadap perkara ini. Kenapa kami mengatakan Pak Roberto Pasaribu menghalang-halangi? Kami juga menghalang-halangi perkara ini. Pertama, dia telah memberikan izin pinjam pakai terhadap akun milik saksi O. Padahal baru 1 hari disita. Selanjutnya, berdasarkan peristiwa hukum tanggal 14 kemarin terkait BAP tambahan, semua pertanyaan itu mengarah ke saksi O dan saksi S. Maka seharusnya sebelum berkas itu dikembalikan kepada kejaksaan, Pak Roberto Pasaribu selaku pimpinan penyidik dalam perkara ini mengambil keterangan tambahan dari saksi O dan saksi S. Baru setelah itu dikembalikan berkas kepada kejaksaan untuk hukum. Tapi faktanya kita lihat tidak ada panggilan tersebut, tidak ada keterangan tambahan tersebut. Tapi berkas sudah dikembalikan kepada penuntut umum. Maka dari itu kami akan melaporkan ini ke Propam, melaporkan ke Irwasum dan meminta rapat dengan pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Serta perlu juga kami tegaskan kepada seluruh rekan media bahwa kehadiran kami hari ini adalah untuk memohonkan agar dibuatkan gelar perkara khusus. Kami akan memintakan nanti di dalam acara gelar tentang petunjuk P19 apa yang kemarin diberikan penuntut umum yang tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian. Itu nanti akan yang kami rencanakan ke depan. Oke, ada lagi? Oke. Dah, cukup. Clear? Oke. Apa itu? Nah, wan prestasi itu unsurnya pertama ada perjanjian, ya kemudian ada yang ingkar janji terhadap perjanjian itu lalu diperingatkan bahwa dia sudah lalai. Nah, terhadap ketentuan unsur wan prestasi, ya saya pastikan klien kami Dr. Reja tidak pernah melakukan perbuatan wan prestasi kalau dilihat dari unsur dari wan prestasi. Dan kemudian kalau kita lihat unsur pertama dari wan prestasi adalah adanya sebuah perjanjian kesepakatan. Sebenarnya
klien kami nggak mempunyai kesepakatan terhadap tersangka NM dan tersangka IM. Yang ada adalah dia memberikan sesuatu dalam tekanan seperti itu ya. Jadi kami anggap bahwa tidak terpenuhnya wan prestasi itu, apalagi adanya sebuah kesepakatan yang disampaikan kuasa hukumnya tersangkanya seperti itu. Bang, ini kan klien aku sama masalah berbeda ya Bang, ada yang sama suara, sama juga dewan prestasi. Mungkin hal Reza Ganesha gimana sih Bang tanggapannya? Santai ya. Jadi kan gini, yang pasti adalah setiap warga negara berhak untuk melaporkan ya, bahwa dia menjadi korban atau kerugian seperti itu. Tetapi kita juga akan melihat apakah unsur itu dapat terpenuhi atau tidak. Tetapi secara hukum normatif ya, itu disampaikan kepada rekan media. Saya salah satu penganut hukum Kelsen ya, hukum positif ya. Kalau saya tidak lihat ada unsurnya yang terpenuhi, saya tidak khawatir. Dan klien kami juga tidak khawatir. Karena peristiwa-peristiwa itu bukan seperti dituduhkan oleh tersangka SM ini. Seperti itu. Berarti udah ada panggilan belum sih Bang terkait laporan yang rekaman suara itu kan udah lebih dulu diajukan ya Bang di Polda Metro Jaya. Sampai sekarang klien kami belum memberitahu kepada kami sudah adanya panggilan belum. Berarti menurut abang laporannya ini nggak ada unsur-unsur buat klien abang gitu bang ya? Nggak ada unsur-unsur. Nggak didasari hukum ya Bang? Yang pasti kalau kita dalam hukum bidang kita harus melihat ya unsurnya itu ada atau tidak ada, lemah atau kuat seperti itu. Tapi kan biasa juga unsur itu yang lemah dikuat-kuatin, yang nggak ada diadain, biasa seperti itu. Makanya kemudian tentang persoalan itu nanti akan diperdebatkan dalam persidangan. Tapi kalau kita melihat tetap unsur itu nggak ada, itu lemah. Untuk Reza Ganesha sendiri udah siap Bang kalau misalkan ada pemanggilan, ada pemeriksaan dan lain-lain? Sudah siap ya, klien kita sangat siap untuk menghadapi apapun yang dituduhkan kepada dia. Lagi? Sudah. Sip. Oke. Sip? Thank you, Bang.